Welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya Tirtales Peng Peng Peng. Dok, ini setupnya oke banget nih dok, gaming banget nih. Iya, jadi orang pada tanya kan, apa kaitan Tirta sama Secret? Apa dok? Kan Toronto bukan secret. Spirit. Jadi awal mula itu adalah aku heran sama netizen, jadi bingung. Tiba-tiba saat itu notif banjir bro. Notif tuh banjir di Twitter, Instagram, bateraiku kan kalau notifku kan langsung muncul. Tiba-tiba tuh jeret, baterainya langsung stop separuh. Wah anjing, ini siapa nih yang spam? Ternyata ada pemain TI di internasional Dota itu yang mirip sama mukaku, namanya Alexander siapalah. Timnya The Spirit alias Toronto Tokyo. Saat itu adalah TI ini adalah TI dengan hadiah terbanyak, yaitu hampir lebih dari 40 juta dolar. Nah, orang-orang kan tahu bahwa aku tuh pernah main Dota 1 dari tahun 2007, pensiun 2013, Dota 2. Dengan MMR di 4.000-an saat itu. Anjir, kaget gue serius dok. Sampai sekarang masih aktif kok. 4.000? Lambat segituan. Itu kecil bro sekarang udah berapa ribu, 8.000 mungkin. Kenapa saat itu tinggi? Karena saat itu aku main terus, dan memang mainnya rating terus sama mabar. Dan orang mirip-miripin aku sama Toronto kan. Wah, viral tuh di Twitter tuh. Cepret. Buset, si Secret respon sama Oji. Yang respon tuh Oji Secret. Lu bayangin, muka lu tuh bukan viral di Indonesia doang, tapi dunia nyet. Nah, jingo. Tapi Itu bangga kan? ya bangga kalau prestasi nggak apa-apa. Bangga karena mirip anjir, itu menurut gua kayak bangga nggak bangga. Kayak ngerasa malu malahan gua, anjing dimirip-miripin bangsat. Gua udah bilang stop tambah parah. Bahkan ketika Dota 2 itu lagi live streaming, official Dota 2 di YouTube, isinya nyebut nama gua sama YouTube gua dong. Aduh. Jadi nyebrang karena gua tuh udah pensiun gitu loh, bro. Kecuali gua pemain aktif. Dota 2 aktif, gua jago, gua tim pro, gua nggak masalah gua dimirip-miripin. Juara lagi. Spirit. Nah, impactnya setelahnya Secret itu ngabarin gua. Secret bisa dicek di Instagram. Secret itu ngabarin gua, bener-bener ngabarin gua. Ya adalah, intinya lihat aja kejutannya Secret nanti lah. Lu bayangin lu di notice sama Secret. Aku sendiri adalah fansnya IG sama fansnya Aliens dari lama. Aliens ya? Aku fansnya Aliens dari zaman Loda. Dari zaman Puk-nya apa namanya? Puk S4 yang di final Puk S4-nya ngeluarin ultinya ngikat semua, nggak jadi TP si Navi-nya, jadi gak kalah kan. Jadi ngikutin Tia dari 2010. Zaman Navi pertama kali juara yang Put G-nya ngelawan Tongfu terus sama Chen di TP dibalikin ke Fontaine mati terus kan. Lawan Tongfu gue ikut tuh. Mirip, Secret akhirnya respon. Dan di situ kayak punya keinginan untuk balik main game. Tapi hanya untuk kesenangan sendiri. Jadi kalau orang lain main game buat streaming ya, buat streaming di Twitch dan kawan-kawan. Aku entah kenapa main game tuh memang buat pelampiasan dan ngisi waktu luang. Jadi aku main game di 2007 Dota 1 itu di servernya IDGS sama Nusa Reborn. Dan kita mabar biasanya ada warnet di Solo namanya Safa. Itu sama anak-anak Ursulin aku mabar. Yang paling jago temenku namanya Errol. Aku di situ pakai Anumseran, sekarang namanya NW, Neurobian Weaver. Pakai Radiance seperti itu bangunnya. Sama Seven, masih sama namanya Seven. Terus habis Dota 1 main lagi Dota 2. Pas itu kan kita pakainya apa namanya? Invitation. Di invite dan aku mainnya tuh pos 4 di Steam, ID-nya masih aktif. Itu timku langsung, timnya di FK tuh langsung buat tim angkatan, namanya tim 09. Aku nggak inget MMR ku sekarang berapa, paling udah turun. Kalau nggak main lama kan turun kan?
turun. Aku tuh masih ingat di 2013 karena kita sering mabar. Dari 2010 sampai 2013 kita tuh main terus. Jadi aku, Sindo, Hendra, Reska, Bejo, kita membuat satu tim itu namanya tim FK09. Kita ngalahin beberapa tim tapi kita selalu kalah sama 07. 07 ketuanya Sidik sekarang jadi dokter jantung, Andre jadi dokter orto, dokter semua. Tapi memang jago-jago semua. Jadi aku selalu salut sama anak 07 FK karena jago banget mainnya. Saat itu timku punya anggota namanya Hendra. Hendra itu nyaris menjadi pemain pro. Dia sama teman-teman SMA-nya Incen itu sempat nyaris di kualifikasi yang dunia. Jadi Dota itu memberikan personal memory sendiri, dan kejadian kemarin si aku viral itu sebenarnya membuat aku kangen main Dota karena kenangan sendiri bro. Dan begitu aku mau login lagi anjing udah beda bro. Sekarang Ops tuh gratis, nggak perlu beli Obsidian Ward. Terus sudah ada bounty, aku juga kaget tuh yang dapat uang di diklik. Kurirnya bisa banyak. Ya, kurirnya bisa banyak. Terus habis itu katanya secret shop udah nggak ada. Karena kan masih iya, secret shop udah nggak ada karena semua orang udah punya kurir. Tapi aku main cuma buat menghabiskan waktu luang. Nah, ketika main game, ternyata anakku juga main game. Anakku 5 tahun itu main game, tapi sorry, anakku nggak suka FF, anakku juga nggak suka PUBG, anakku juga nggak suka main ML, anakku suka mainnya Minecraft. Bangun, anakku ternyata suka membangun dan suka berdialog. Aku tanya ke anakku kan, Alfa ternyata main, ya anakku pakai iPad Pro. 5 tahun udah punya iPad Pro. Sorry, tapi memang dia main itu pakai screen time, tak waktuin. Jadi kalau udah screen time habis, ya nggak bisa main lagi. Tak cas dulu, dan ada waktunya dia main. Dia main tuh game strategi sama RPG, lucu ya anak 5 tahun. Dan bahkan anakku sudah ngerti GTA 5 tuh kayak apa, tapi pakai mod yang Ultraman. Itu gila coy. Kayak dejavu aja, gue main 2013, anak gue main cuma umur 5 tahun. Nah, akhirnya gue berdiskus lah sama seorang dokter, namanya Dr. Gofir. Beliau kemarin habis sidang terbuka, pengukuhan S3. Ternyata salah satu penelitiannya materinya mengenai Internet Gaming Disorder. Jadi, kecanduan main game itu sekarang sudah dikategorikan sebagai penyakit atau abnormalitas. Bisa dicek di artikelnya Pak Gofir, di capture ini tolong, semuanya udah aku kasih semua. Jadi sindrom gaming ini adalah ketika kita berlebihan memainkan game dan terjadi biasa di anak-anak kecil yang memang lagi pertumbuhan. Jadi mereka sangat nyandu game. Jadi diibaratkan kecanduan game ini kayak kecanduan kokain kalau di anak kecil. Jadi behave-nya menjadi emosional dan temperamen. Kalau dia tidak main game, dia meledak-ledak dan dia pengen meniru karakter di game tersebut. Contoh, itu alasan kenapa game-game yang aku melarang anakku, jujur aku nggak mengizinkan anakku main PUBG sama FF karena megang senjata. Karena ternyata banyak anak kecil yang belum cukup umur itu memainkan game ini dan meniru. Oh ternyata bunuh orang tuh asik. Jadi akibatnya ketika bunuh orang asik, dia meniru hal itu untuk menyiksa kawannya, suka violence. Dan itu dikategorikan Internet Gaming Disorder. Jadi kalau nggak dikasih jatah main dia ngamuk, pemarah, meniru tokoh karakternya. Terus dia hanya bisa puas kalau main game. Dan sebenarnya ini nggak terjadi di zaman sekarang. Di zamanku dulu kecanduan game ini, kalau dia sampai nginep di warnet. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau belajar, nggak mau tidur, maunya main game, sampai akhirnya gagal jantung. Padahal main game itu aslinya memberikan impact positif. Kalau diatur screen time. Contoh, anakku tuh, dan banyak anak kecil, kita tentu tahu belajar bahasa Inggris dari mana? FF, Final Fantasy. Belajar bahasa Inggris dari mana? RO, Ragnarok atau RF. Kalau kita mainnya itu diatur, anak kecil itu bisa ngerti. Lebih cepat motoriknya, ngerti respon bahasa Inggris. Kalau diatur. Dan dia bisa mengerti kayak, oh ini udah jamnya belajar. Dan itu perannya orang tua. Nah yang terjadi sekarang,
karena orang tua kerja dan anak kecil itu dia nggak mau anaknya ribet, anaknya itu dikasih tablet dan dia main. Yang terjadi toksik. Anak kecil main sama orang dewasa. Lu tahu kalau orang dewasa main itu kan melampiaskan stres, sementara anak kecil itu buat main. Akhirnya anak kecil yang main ML ini kan memang cupu bro. Kata-katanya kan kotor. Orang dewasa tuh kata-katanya kotor kalau main ML, Dota atau PUBG karena mereka memang melampiaskan stres dan 3 jam melampiasin orang. Ditiru sama anak. Anak kecil main terus, ya kan? Yang akhirnya anak kecil ini di ML kan harus beli diamond. Nggak semua anak kecil kaya raya dong. Ada beberapa kasus anak kecil ini sampai emosi karena nggak dikasih duit sama bapaknya karena beli diamond. Terus mulai nyolong. Bahkan ada yang nggak segan ngamuk atau membakar. Ada kasus nih bakar rumah karena game, karena nggak dikasih. Bahkan mukulin temennya karena kalah game. Kalau untuk orang dewasa nggak apa-apa. Kalau anak kecil itu sangat bahaya. Kalau berlebihan. Maka solusinya adalah untuk mencegah internet gaming disorder. Ini kalau udah telat sangat sulit. Satu, anak kecil akan sangat pemarah. Kedua, nggak bisa lepas dari game tersebut. Ketiga, dia harus direhab ke tumbuh kembang anak, kejiwaan anak. Iya. Jadi game ini sangat bermanfaat kalau tidak berlebihan. Kayak contoh, ya kalau kamu tahu anakmu umur 5 tahun, begitu anakku kemarin tahu GTA, tak lock, nggak boleh main. Karena anakku belum pantas main GTA. Kalau main Minecraft, tak izinin, tapi yang modnya buat anak kecil, bangun. Dan dia hanya bisa main 2 jam, 3 jam per hari. Habis itu screen time-nya ke lock. Jadi, di sini adalah kita sebagai orang tua tahu bahwa game ini sangat bermanfaat jika kita pergunakan dengan benar. Karena bisa membuat perkembangan otak anak menjadi bagus. Dan anakku jujur bisa bahasa Inggris lebih bagus. Dan YouTube-nya aku parental. Jadi dia nggak dapat streamer-streamer yang kata-kata kotor. Makanya aku sekarang membatasi kata-kataku juga. Karena takut ditiru. Nah ini peran besar orang tua. Kalau kamu punya anak, memang anak tuh kalau dikasih tablet sama handphone sama PS akan diem. Tapi dia akan nyandu di situ. Dan itu sangat bahaya. Kalau orang tua 17 tahun, anak muda, main game, menurutku sudah sadar segala penuh resikonya. Jadi kalau dewasa dan 17 tahun, gue nggak perlu ngingetin. Karena mereka sudah tahu kalau sesuatu yang berlebihan, itu nggak baik. Nah ini buat yang anak kecil. Dan aku yakin semua gamer di seluruh dunia setuju sama gua. Kalau bocah-bocah ini dikasih main game, itu bahaya kalau kecanduan. Satu, dia cupu jelas, jadi beban. Kedua, dia niru. Artinya kalau memang belum pantas, ya jangan. Itulah sebabnya saya bilang bahwa kita sebagai orang tua harus mengarahkan agar bocah-bocah ini kalau main game sewajarnya. Dan kita awasin. Jangan kita hanya kasih tablet dan dibiarkan. Karena akan terjadi internet gaming disorder ini. Kalau sewajarnya bisa membantu motorik anak gak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan dan malah mengganggu kegiatan dia, mulai ngambilin duit, pengen beli diamond, marah-marah, kata-kata kotor, berantem sama kawannya hanya karena game, itu bahaya. Itu jadi sebenarnya dua mata pedang. Game itu sangat bermanfaat kalau dimainkan dalam waktu yang secukupnya. Lah Tir, kenapa kamu mulai pensiun Dota? Karena memang sekarang kalau main Dota 2 sejam. Di zamanku dulu aku main itu 30 menit. 40 menit dah, end. Sekarang sejam, 2 jam. Aku akan tetap main tapi aku nggak mau streamer. Kenapa? Karena ya aku main buat kesenangan sendiri, 3 jam selesai. Dan rasa untuk malas kalah itu terjadi. Game itu selalu kalah dan menang. Jadi buat teman-teman ya, kalau kamu jago kamu akan menang. Kamu latihan terus kamu menang. Tapi jangan sampai nyandu. Lah saya kan pengen jadi pemain pro, nggak apa-apa kalau kamu sudah cukup usia. Karena memang semakin tua, refleks kita tuh semakin berkurang, bro. Lihat Dendi lah, Dendi yang dulu jago banget sekarang udah pelatih karena memang tua. Dan aku yakin kok banyak gamer-gamer yang berawal dari kecil dan sekarang jadi profesional. Tapi itu pun karena main sewajarnya.
Makanya aku setuju bahwa game itu dijadiin ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kita agar dikasih tahu bahwa main game itu jangan berlebihan di ekstrakurikuler tersebut. Untuk artikel bisa dicek Internet Gaming Disorder. Main game silakan, tapi jangan sampai berlebihan. Sadar diri, karena kalau sampai berlebihan, jago enggak, mati ya, gagal jantung. Banyak kasus lo gamer mati karena 2 hari gak tidur makan jantung. Gagal jantung. Dan kalau di warnet dulu enak, soalnya kalau di warnet paket malam 10 jam, paket malam gue udah paket malam, makanya Indomie telur. Iya. Itu aja kalau dari aku. Salam buat gamer di Indonesia. Ingat e-sport di Indonesia sudah mulai berkembang. Awasi penggunaan game pada anak di bawah umur dan mainlah game secara bertanggung jawab. Dan jangan ditiru di dunia nyata. Kamu pengen battle royale di dunia nyata, anjing, tak mati semua, cuk, penjara, cuk, jadi ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.